Salam sejahtera bagi kita semuanya, dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya, Rev Lambas Simatupang. Saudara, pada pertemuan kali ini, saya akan membagikan tentang sebuah kemenangan iman dari seorang anak Tuhan yang akhirnya berjumpa dengan Kristus dan memutuskan untuk meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Kristus. Nama ibu itu adalah Ibu Khairun Nisa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan katakan kepada kita dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya dan saudara diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita orang miskin, tetapi karena kasih karunia Allah. Demikian juga ketika Ibu Khairun Nisa meninggalkan Islam, dia menjadi pemenang. Dia tahu jalan kebenaran itu. Dia mengenal Kristus dengan caranya yang ajaib. Dia boleh berjumpa dengan Kristus dan dia menjadi milik Kristus. Ada banyak hal, tugas-tugas kita ke depan. Bagaimana dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus, menghidupi firman-Nya, dan terus mau memberitakan Injil. Mari saudara, lewat kesaksian Ibu Khairun Nisa, kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Dan saya mengajak setiap kita untuk boleh terus datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin. Shalom saudaraku terkasih, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Di sini saya ingin bersaksi bagaimana saya mengalami Tuhan dan Allah menyatakan dirinya dalam kehidupan saya. Nah, saya percaya bahwa Allah menyatakan dirinya kepada mereka yang mengasihi Dia dengan cara yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa Krististopul. Saya lahir dari keluarga muslim. Orang tua, adik-adik, bahkan saudara besar saya beragama muslim. Nah, kenapa saya masuk Kristen? Karena saya ingin bersatu dengan suami saya. Saya dibaptis pada tanggal 3 Januari tahun 2010 sebelum melaksanakan acara pernikahan. Nah, di sini saya mengalami titik pergumulan selama 9 tahun. Saya terbelenggu dalam keyakinan saya. Setiap hari saya berdoa mau makan, bahkan mau tidur atau meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, tetapi di hati kecil saya masih melekat tentang agama dan keyakinan saya yang terdahulu. Nah, hingga pada suatu titik ada rasa keinginan saya, yaitu bahwa sudah cukup, inilah saatnya saya ingin mencari Tuhan yang benar, di mana, yang mana. Dan karena saya percaya bahwa yang saya alami ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena saya percaya juga bahwa setelah kematian pasti ada kebangkitan. Nah, dari sini saya mulai ada niat untuk mencari dengan sungguh-sungguh bahwa untuk mencari Tuhan yang benar ada di mana. Nah, setiap malam saya berdoa, saya selipkan doa saya, yaitu Tuhan, berikanlah petunjuk-Mu dan nyatakanlah diri-Mu
kepada saya dengan cara apapun, agar saya meyakini dan mengimani dan menyembahmu dengan sungguh-sungguh lagi, dan tanpa ada kebimbangan dan keraguan-raguan. Nah, pada suatu saya mencari Tuhan mana yang benar, ada suatu hal yang menurut saya ini adalah jalan Tuhan. Ketika saya pergi ke gereja bersama keluarga saya, dan di gereja kami terlalu cepat perginya, dan di dalam gereja hanya ada keluarga saya dan ada seorang bapak-bapak di belakang, dan kami berkenalan. Nah, dan bapak itu tahu saya muslim sebelumnya, dan entah kenapa bapak itu berkata banyak yang ikut tetapi sedikit yang dipilih. Nah, dan membuat saya kaget ialah dengan perkataan bapak itu, saya percaya Tuhan memberi pesan kepada saya lewat perantara bapak itu untuk menyatakan saya agar mencari dia dengan sungguh-sungguh lagi. Nah, saya setiap malam saya berdoa dengan sungguh-sungguh lagi. Saya memohon dan menangis tiap malam agar diberikan petunjuk Tuhan dan Allah yang benar ada di mana dalam keyakinan saya. Nah, pada saat saya mencari Tuhan, saya memohon, berdoa, dan puji Tuhan, saya mendapat sebuah petunjuk dalam sebuah mimpi. Ketika itu saya bermimpi, pada suatu malam saya bermimpi sebuah ayat di mana dikatakan di situ Yeremia 6:10. Nah, saya kaget. Pada saat itu saya percaya bahwa Yeremia 6:10 ini tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Nah, ketika itu saya langsung mengambil Alkitab dan membuka, mencari nama Yeremia itu, tapi jujur saja saya jarang membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab tentang perjanjian baru saja, di mana perjalanan Yesus Kristus itu sendiri, dan saya mendapatkan ayat Yeremia 6:10 ini di dalam perjanjian lama, dan di mana saya belum pernah membaca dan membuka dalam perjanjian lama, dan saya kaget bahwa Yeremia 6:10 ini ada tertulis di dalam Alkitab dalam perjanjian lama, dan yang mana saya belum pernah membaca sama sekali tentang perjanjian lama ini. Saya mulai membaca Alkitab dari pertama, yaitu Kejadian, dan saya juga membaca arti dalam Al-Quran, tapi di sini tidak merubah keyakinan saya, karena saya seutuhnya saya serahkan kehidupan saya hanya untuk Tuhan Yesus, dan karena dia sudah merubah saya tentang keyakinan saya dan sudah menetapkan bahwa dialah Allah yang hidup. Dan kenapa saya ingin tahu lagi tentang arti di dalam Al-Quran, karena jujur waktu kecil saya belajar Al-Quran kepada guru ngaji saya di masjid. Saya diajarkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar berbahasa Arab, dan ilmu tajwid, yang artinya ilmu tajwid tanda baca yang benar dan membaca yang benar di dalam Al-Quran. Guru ngaji saya membaca Al-Quran, mengajarkannya, tetapi tidak mengajarkan artinya. Nah, maka dari itu saya ingin menggali juga tentang penjelasan tentang kebenaran itu di dalam Al-Quran kitab saya sebelumnya. Nah,
Tetapi setelah saya membaca keduanya, saya lebih condong paham dalam konteks Alkitab, karena saya lebih paham karena secara beruntun silsilahnya dan daftar keturunannya sangat jelas saya rasa. Nah, di situ saya mulai membaca di Alkitab Kejadian, di mana Tuhan membentuk alam semesta dengan firman-Nya, dan kejatuhan dosa pertama manusia yaitu Adam dan Hawa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita, Dia menjanjikan penyelamatan bagi kita dalam keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus adalah mengapa Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi umat pilihannya. Dia datang ke dunia sebagai sebuah penyelamatan dan menjadi persembahan yang sempurna bagi kita dengan pekerjaan yang besar, seperti Dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, membangkitkan orang mati, dan mengampuni dosa seseorang. Dan Yesus juga memberi contoh pedoman hidup bagi kita, bagaimana kita berdoa dengan benar, mengampuni sesama, dan bahkan mengasihi musuh kita. Ini merupakan adalah sifat-sifat Allah. Nah, banyak orang di luar sana mungkin bertanya, kalau memang Dia adalah Allah, di manakah di dalam Alkitab yang menyatakan aku adalah Allah, maka sembahlah aku? Tapi saya percaya bagi orang yang berhikmat akan menemukan banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Dia adalah Allah. Sebagaimana Dia menyatakan, aku adalah gembala yang baik, aku adalah roti kehidupan, aku adalah pokok anggur yang benar, aku adalah terang dunia, aku adalah kebangkitan dan hidup. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, dan aku dan Bapa adalah satu. Dan di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kata kamu itu adalah tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Nah, saya percaya bahwa kata aku adalah yang Yesus nyatakan sama nama Allah yang disembah Musa. Kita lihat di Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, di mana Musa diutus Allah untuk bangsa Israel untuk membebaskan mereka dalam perbudakan selama 430 tahun oleh bangsa Mesir. Nah, pada saat Tuhan atau Allah mengutus Musa, ketika itu Musa masih ragu dan tidak bisa berkata-kata kepada bangsa Israel. Kita lihat pasal 3 ayat yang ke-13 sampai yang 15. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13 sampai yang 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu,
aku telah mengutus aku kepadamu. Dan ditegaskan di ayat yang ke-15 bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku untuk turun-temurun. Nah, dan saya percaya bahwa yang Yesus nyatakan aku adalah, yang Yesus nyatakan itu memang adalah Allah sendiri yang sebagaimana dia ingin dilemparin batu berapa kali oleh orang Yahudi, sebagaimana dia menyatakan setara dengan Allah sampai membawa dia kepada penyalipan. Pada saat itu bagi mereka adalah sebuah kesalahan, tapi bagi saya dan bagi orang yang percaya itu adalah sebuah kebenaran, karena di mana Yesus disalibkan itu adalah yang harus terjadi, di mana di dalam kitab nubuat tersebut sudah ada, dan Yesus harus disalibkan karena janji Allah dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Nah, karena dengan penyalipan itu membuat kita lepas dari dosa dan mendapat kasih karunia Yesus Kristus. Dan selama 3 hari berturut-turut saya dimimpikan ayat-ayat di dalam Alkitab yang mana belum pernah saya baca sama sekali, dan membuat saya percaya bahwa di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan yang benar. Saya semakin ingin mencari kepribadian Tuhan Yesus dan ingin lebih dekat dengan Dia. Tetapi sebelum saya ingin lebih dekat dengan Dia, saya ingin ada rasa bertobat, ingin bertobat dengan sungguh-sungguh agar saya berkenan di hadapannya. Dan di pertobatan saya inilah ada satu hal lagi yang membuat saya merasa yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya. Ketika saya bertobat, saya berdoa, memohon ampun, menangis, meratap, ada satu hal yang timbul di dalam diri saya, yaitu seperti aliran kesetrum yang saya rasakan dari atas sampai ke bawah, dan membuat saya lemah. Dan saya percaya saya telah dijamah Tuhan, dan inilah Dia menyatakan bertahta di hati saya. Dan di situ juga ada suatu hal lagi yang saya rasakan, saya seperti kelepasan, ada sesuatu yang saya lepas, seperti rasa damai, rasa tenang, dan tidak mempunyai beban. Inilah mungkin yang dinamakan orang-orang damai sejahtera, dan saya menerimanya dengan sukacita. Nah, sejak kejadian ini ada rasa haus ingin mencari dan lebih lagi tentang kebenaran itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Dan saya di sini dibimbing seorang pendeta rohani yang membimbing saya, Bapak Lama Simatupang. Saya percaya berkat doanya lah saya bisa bertumbuh dalam iman untuk mencari kebenaran dan kepribadian Tuhan Yesus, karena rasa ingin tahu dan rasa seperti halnya kita berkenalan dengan seseorang dan kita tahu bahwa namanya adalah si A, tapi kita ingin lebih dekat dengan dia, maka kita ingin mencari tahu di mana sih alamat rumahnya, siapa sih saudara-saudaranya, dan apa sih pekerjaannya, dan hal-hal seperti itulah yang ingin saya cari tentang kepribadian Tuhan Yesus. Dan di sini saya mulai membaca Alkitab. Saya buka Alkitab yang dulu belum pernah saya baca dari awal kembali dan terus membaca Alkitab. Karena bangsa Israel atau umat pilihan Allah
akan melahirkan seorang sang juru selamat dunia, yaitu dari suku Yehuda, di mana dikatakan dalam Alkitab, kitab Kejadian 4, pasal 49 ayat yang ke-10. Kita buka. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Dan nubuat yang disampaikan dalam Alkitab lewat para nabi-nabi sangat banyak di dalam perjanjian lama, bahkan tentang kelahiran sang juru selamat tersebut, yaitu di Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dan Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, kita baca lagi, kita buka. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan nubuat tersebut dan masih banyak lagi nubuat dalam Alkitab yang disampaikan para nabi tertuju pada suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus, di mana nubuat tersebut kita lihat di Matius pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ sangat jelas silsilah Tuhan Yesus. Kita lihat Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan nubuat tentang nama Immanuel kita lihat di Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan saya percaya di Alkitab ini, di perjanjian lama dan perjanjian baru, itu saling berhubungan dan saling berkaitan. Dan karena apa? Karena Yesus telah menggenapi dari ayat Alkitab perjanjian lama. Dan bukan hanya di Alkitab, tentang sang juru selamat juga tercatat di dalam Al-Quran, yang menyatakan di Ali Imran pasal 3 ayat yang 45. Saya bacakan. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Wow, luar biasa, karena Yesus ini menurut saya spesial, karena beda dari yang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, dan menyatakan dia adalah Allah itu karena diciptakan dari kalimatullah, yaitu di dalam Alkitab firman Allah. Nah, disinilah saya menemukan suatu pertanyaan saya dulu sebelum saya masuk Kristen, yaitu yang dimana sampai saat ini juga mungkin banyak orang yang mempertanyakannya di luar sana. Bagaimana manusia
bisa menuhankan manusia, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah. Allah itu pencemburu dan Allah itu esa. Nah, di sini saya lihat di Al-Quran tertulis ya, Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat. Tetapi di Alkitab sangat jelas, saya rasa sangat jelas tentang bagaimana kalimat itu menjadi manusia. Kita lihat di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Di situ sangat jelas, yaitu kita baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Berarti ini adalah kalimat Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Di sini dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerimanya. Di sini sangat jelas bahwa bagaimana cara Tuhan berada dan setara dengan kita dan meninggalkan kekuasaannya, menyatakan dirinya di dunia, di dalam dunia dan di dalam kepunyaannya. Yakinlah saudaraku terkasih bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, di mana di Alkitab berkata di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini sangat jelas bahwa tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita percaya bahwa kita ikut Dia tidak akan dihukum dan tidak akan binasa, karena upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saya juga terus berdoa untuk keluarga besar saya, orang tua dan saudara besar saya, dan bagi orang yang belum percaya, saya doakan terus agar Allah menyatakan dirinya kepada mereka dan memberi terang dan jalan kepada mereka untuk menemukan kebenaran tersebut. Dan saya percaya saya sudah diselamatkan. Saya yakin bahwa keluarga saya akan diselamatkan dan seisi rumah saya. Nah, kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang benar, karena di dalam Yesus tidak ada keraguan-raguan, hanya ada kepastian, karena kita bisa lihat sendiri dari kelahirannya, pekerjaannya di dunia untuk menebus dosa kita, dan kebangkitan Dia pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk menyatakan dan memberi tempat buat kita, di mana Dia menyatakan di mana Dia berada, dan di situ kita berada, dan bagi kita yang percaya kepadanya tidak akan dihukum dan tidak akan binasa. Nah, di dalam Yesus juga tidak ada keraguan-raguan, karena ada kepastian, karena tidak ada kata mudah-mudahan diterima di sisinya, karena Yesus sudah berada di sisinya dan telah ada di sana. Dan percayalah, bagi saya percaya bahwa di bawah kolong langit ini pada saatnya nanti bagi yang percaya maupun tidak percaya akan melihat dan menyaksikan kedatangan anak manusia yang menyatakan Dia adalah Allah itu sendiri.
Dan saya senang sekali di sini bisa bersaksi, karena kita yang hidup harus bersaksi tentang kebenaran. Ya, karena kita tahu bahwa Allah ingin penyembah yang benar. Kita harus mencari dulu kebenarannya, maka kita akan menjadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang diinginkan Allah, karena kita tahu bahwa bukan Allah saja yang menginginkan kita untuk menyembahnya, bahkan iblis pun ingin kita menyembahnya, karena di dalam Alkitab juga ada bahwa dia ingin memberikan semuanya kepada kita asal kita menyembah dia. Maka itu kita harus mencari kebenarannya dulu, agar kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang diinginkan Allah. Inilah kesaksian saya. Semoga menjadi berkat bagi kita dan bisa memperkuatkan iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan saya terima kasih kepada saudaraku terkasih udah mau meluangkan waktunya untuk mendengar kesaksian saya. Semoga menjadi berkat buat kita semua, dan shalom.